Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat fasilitator CGP Angkatan 07 kelas 007 Bapak Abdul Malik Yunus Wijaya. Yang saya hormati pengajar praktik CGP Kabupaten Batang Bapak Sarjito. Yang saya hormati pula Bapak Kepala SD Negeri Wonosobo 1 Bapak Slamet Sudarso, serta Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Pada hari ini, yaitu tanggal 25 Mei tahun 2023, saya Husnunisa CGP Angkatan 07 kelas 007 dari SD Negeri Wonosobo 1 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang BPGP Provinsi Jawa Tengah bersama dengan rekan saya Ibu Iva Sofiati, guru kelas 6 dari SD Negeri Wonosobo 1 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tahap pasca observasi, di mana sebelumnya kami sudah melakukan tahap pra observasi dan juga kegiatan observasi pada saat pembelajaran. Langsung saja Bu Iva ya. Oke Bu Iva, bagaimana kabarnya hari ini Bu Iva? Ya, alhamdulillah Ibu Nisa, kabar saya hari ini sehat, baik, dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Sangat senang sekali saya setiap kali menanyakan kabar Bu Iva selalu optimis dan juga selalu bersemangat. Bu Iva, bagaimana dengan kabar anak-anak di kelas? Alhamdulillah, kabar anak-anak sehat, ya, semuanya masih tetap semangat Ibu, ya, karena alhamdulillah kemarin anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran, ya, yang kemarin saya sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ya, seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Saya sudah mencoba Ibu. Ya. Oke Bu, pada kali ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan serangkaian kegiatan Ibu. Ini tahap yang terakhir sebelum nantinya apabila ada kegiatan tindak lanjut seperti itu. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas Ibu, sebelumnya adakah yang ingin disampaikan oleh Ibu Iva, perasaan Ibu Iva pada saat observasi dan sebagainya, bisa disampaikan secara boleh tentang perasaan Bu Iva, mungkin ada yang mengganjal atau ada yang was-was ataupun ada yang menyenangkan dan sebagainya, bisa diutarakan. Oke, terima kasih Ibu Nisa. Alhamdulillah kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran, ya. Saya merasa lega Ibu, ya, merasa senang karena apa yang saya sampaikan kepada anak-anak kemarin itu, anak-anak sangat antusias ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, tidak seperti biasanya Ibu. Karena alhamdulillah kemarin untuk perbaikannya pasca observasi ya kemarin itu, anak-anak itu untuk motivasi kemudian keaktifan dalam belajar itu masih sangat kurang, ya, masih rendah. Karena apa? Dari kesiapan alat tulisnya pun juga biasanya tidak lengkap, ya, seperti kemarin yang saya pada waktu pembelajaran itu anak-anak benar-benar sangat ceria, kemudian senang melakukan pembelajaran. Cuma saya agak sedikit itu Bu, kemarin itu dari sayanya Bu, ya, saya merasa sangat kurang, masih kurang dalam hal penggunaan IT Bu. Oke. Saya merasa ketika saya mengajar kemarin itu masih apa ya, karena mungkin belum terbiasa, ya, belum terbiasa dalam penggunaan IT itu. Anak-anak kemarin itu saya juga menawarkan ketika pembelajaran, anak-anak sukanya belajar apa, kemudian anak-anak yang
ada yang suka menonton video, kemudian ada yang suka membaca, kemudian tak tawarkan lagi Bu, saya tanya ada yang suka bergerak, tapi anak-anak memilih dua konten yang saya sampaikan itu. Kemudian saya berusaha Bu ya untuk menampilkan video, kemudian anak-anak juga merasa senang gitu. Cuma kelemahan saya di sini kemarin saya merasa itu ketika ya mungkin karena belum terbiasa saja Bu. Jadi ketika saya menanyakan itu agak ya terhambat sedikit, kemudian ya karena apa ya mungkin karena belum terbiasa itu, tapi ya saya ingin berusaha untuk kedepannya itu ya untuk bisa belajar dengan Ibu Nisa ya sebagai CGP di SD Negeri Wonosegoro ini supaya bisa mengembangkan, kemudian bisa membantu rekan-rekan guru, terutama saya pribadi yang belum menguasai IT itu bisa nanti tersampaikan, bisa sharing sehingga kita bisa sama saya pribadi ya, supaya anak-anak itu kedepannya itu belajarnya lebih menyenangkan lagi ya, seperti itu. Bagus Bu Iva, kemarin pelaksanaan juga sudah berjalan dengan baik. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya kemarin. Pelaksanaan yaitu hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Pelajarannya PKN ya Bu. Yang pertama aspek dan strateginya yaitu ada kesiapan belajar dan materi, kemudian ada motivasi belajar, pembelajaran abad 21, ada kolaboratif, creative thinking, critical thinking, dan juga communicating. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional yaitu teknik stopnya itu ya Bu ya terutama, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kesiapan belajarnya yang catatan saya yaitu peserta didik diingatkan untuk menyiapkan alat tulis, siap belajar, mengingatkan keyakinan kelas dan kesiapan kelasnya. Kemudian untuk motivasi belajarnya yaitu peserta didik diberi motivasi untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan percaya diri aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran abad 21-nya yaitu murid sudah berkolaborasi, mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas sesuai kreativitas mereka, berpikir kritis, dan juga mengkomunikasikan hasil karya mereka di dalam kelas. Kemudian untuk PSE-nya yaitu sudah muncul terutama pada teknik stop, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten maupun produk ya. Kemudian catatan tambahannya, guru menunjukkan kebiasaan kesepakatan kelas terutama 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santunnya terlihat saat pemberian umpan balik. Murid sudah sopan dan santun bergiliran dan tertib menempel umpan balik. Guru juga Bu Iva sendiri terlihat semangat dan ceria. Itu hasil catatan observasi pembelajaran di kelas, terutama perihal kesiapan belajar dan motivasi yang kita bicarakan pada saat pra-observasi. Nah, menurut Ibu Iva sendiri, untuk catatan refleksi kegiatan yang sudah Ibu Iva kemarin laksanakan, nah itu kira-kira pada hari ini kita mau fokus lagi membicarakan tentang apa Bu hasil observasi kita yang kemarin. Bu Iva inginnya itu mengembangkan yang bagian apa lagi seperti itu? Untuk saya ya Bu, ini saya ingin fokus untuk pembelajaran berbasis IT-nya Bu. Berbasis IT. Iya, berbasis IT karena mungkin kemarin ketika saya menggunakan IT ya, saya merasa sangat kurang sekali Bu. Sehingga saya berkeinginan ya untuk selanjutnya pembelajaran yang akan kita lakukan itu guru bisa berinovasi, kemudian menggunakan IT dengan sebaik mungkin ya. Kalau kita sudah terbiasa mungkin kan nanti hasilnya lebih maksimal seperti itu Bu ya, tidak seperti kemarin. Memang saya ya mungkin karena juga persiapannya juga belum matang ya, sehingga dalam pembuatan bahan ajar ataupun videonya mungkin belum
siap gitu ya. Oke. Iya. Iya betul. Berarti agenda kita yaitu topiknya tentang persiapan peningkatan Bu Iva dalam hal penerapan pembelajaran berbasis IT-nya itu ya Ibu ya. Iya. Oke. Kemudian Bu, harapan Ibu berarti nanti inginnya itu kedepannya Bu Iva tentang pembelajaran IT ini bagaimana? Harapan saya, Bisa diceritakan? oh ya. Harapan saya untuk kedepannya, ketika saya mengajar itu anak-anak juga yang pertama ada minat ya, minat, kemudian bisa memotivasi, kemudian anak-anak itu biar apa ya, di sekolah itu merasa belajarnya itu merasa senang, merasa nyaman, kemudian tidak bosan ya. Karena selama ini yang saya lakukan itu belum apa ya namanya, untuk penerapan IT-nya itu memang belum saya lakukan Bu. Hanya paling misalkan ada supervisi atau apa itu baru kita melakukan pembelajaran yang berbasis IT. Untuk kebiasaan sehari-hari kami juga terkadang merasa apa ya, karena di sini juga untuk alat proyektor itu pun cuma satu Bu, jadi mungkin bergantian. Misalkan masih dipakai kelas 5, mungkin ya Ibu Nisa sering gunakan ya, menggunakan itu. Sebenarnya saya di hati saya itu ingin seperti itu, tapi terkadang keterbatasan di sekolah juga untuk sartasnya, proyektornya cuma satu, sehingga bergantian. Kemudian harapan saya ke depan juga sekolah juga menyediakan alat untuk pembelajaran, sehingga kami di sini bisa menggunakan dengan baik Bu. Terbiasa seperti itu, jadi tidak bergantian nanti di kelas sana, di kelas ini ya. Sebenarnya ya itu ya bisa sih, cuman terkadang kan merasa gimana ya, misal hari ini masih dipakai, kemudian kami juga giliran gitu ya. Itu mungkin kedepannya kalau untuk alat yang di sekolah mungkin sudah bisa memenuhi kelas ya Bu ya, paling tidak ada 2 ataupun 3 itu untuk bisa digunakan. Kemudian guru juga bisa berinovasi ya, bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian juga saya sendiri juga inginnya itu anak-anak itu ya seneng gitu Bu, karena kalau misalnya hanya guru ceramah kan sekarang sudah tidak zamannya Bu ya, harus anak yang aktif. Tapi terkadang kalau anak aktif pun kalau kita tidak memberikan respon stimulus itu kan juga anak tidak muncul gitu Bu. Kalau di sini ya, sekolah yang saya hadapi di sini tuh, di SD kita itu anak-anak masih motivasi untuk belajarnya itu belum terlihat gitu loh. Hanya guru yang ceramah harus ngomong terus gitu kan. Nah, harapannya saya itu biar anak aktif, mungkin dengan ditayangkan seperti video dan lain sebagainya itu Bu, nanti bisa itu kedepannya untuk SD kita, supaya untuk meningkatkan kualitas ya terutama dari yang pertama gurunya. Yang pertama gurunya harus memang benar-benar belajar dan mau belajar terus, sehingga nanti menghasilkan murid-murid yang memang berkualitas. Kita berfokus lagi dengan IT yang ada di sekolah ya Bu ya. Untuk situasinya saat ini Bu, coba Ibu ingat-ingat lagi jumlah proyektor, atau adakah lainnya, laptopnya berapa, atau ada lagikah perangkat-perangkat yang lain. Nah, itu kondisinya saat ini bagaimana Bu, bisa diceritakan? Untuk saat ini ya, karena kebetulan saya juga di sini baru Bu ya. Mohon maaf karena saya baru mau 2 tahun ini ya, 2 tahun berjalan ini. Setahu saya ya ada proyektor 1 ya, kemudian laptop ya, laptop pun itu mungkin ada berapa ya, sekitar 4 atau berapa ya, karena
kebetulan saya di sini juga ketika mau pakai laptop sekolah itu pun juga terkadang bergiliran, kemudian juga laptop yang ada di sekolah itu juga masih terkadang sudah tidak layak pakai. Karena kalau saya pernah Bu mau pinjem untuk itu olah nilai ya, itu juga keyboardnya sudah tidak bisa dipakai, tidak fungsi lagi. Kemudian untuk angka berapa sudah tidak layak lah ya. Mungkin ya karena terbatas juga. Untuk yang satu dipakai bendahara, kemudian operator, yang satu lagi tidak bisa digunakan, terus kemudian satu komputer saja untuk bersama Bu. Seperti itu. Untuk kedepannya harapannya ya bisa membeli lagi Bu ya, untuk peningkatan mutu untuk guru-guru terutama biar belajar IT seperti saya ini Bu ya. Oke, selain IT kira-kira kalau untuk pembelajaran di kelas ya, untuk pembelajarannya di kelas, yang menurut Ibu tentang kegiatan kemarin yang observasi itu, yang mempengaruhi kesuksesan Ibu dalam penerapan IT-nya itu apa saja? Menurut saya pada pembelajaran kemarin di kelas. Pada pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu alhamdulillah Bu, untuk persiapan kemarin saya dibantu oleh Ibu Husnun sendiri Ibu Nurisa yang untuk persiapan membantu saya. Kemudian saya untuk anak-anak juga saya siapkan. Kemudian untuk yang IT-nya itu memang saya dibantu oleh Ibu Nisa ya. Kemudian pelaksanaannya kan tidak. Pada pelaksanaannya ketika pelaksanaannya ya saya mencoba untuk praktekkan kepada anak-anak Ibu ya. Karena kemarin kan juga sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu kan sudah menggunakan IT, cuma karena mungkin saya belum terbiasa sehingga ya agak ada hambatan sedikit ketika menggunakan remote-nya itu Bu ya. Berarti persiapannya ya Bu ya belum latihan. Itu Bu. Oke. Yang diinginkan untuk penerapan pembelajaran, untuk meningkatkan penerapan pembelajaran yang diinginkan itu berarti IT yang seperti apa di kelas, kondisinya, suasana Bu Iva penerapannya inginnya itu seperti apa Bu? Penerapan yang saya inginkan mungkin ya sudah siap ya, untuk IT juga sudah memenuhi, kemudian proyektor, kemudian nanti untuk anak juga sudah menyiapkan ya, baik dari rumah maupun nanti di sekolah itu juga anak sudah siap untuk menerima pembelajaran IT ya. Mungkin anak-anak juga bisa menggunakan yang namanya Bu, di sekolah juga kita kan punya tablet ya, Chromebook itu juga nanti bisa terpakai ya. Dengan ini kan nanti kita bisa meningkatkan pembelajarannya Bu. Bisa diterapkan nanti ketika anak-anak menggunakan tablet, mungkin Chromebook itu bisa digunakan di sekolah. Oke, berarti ada ya Bu ya, maksudnya di sekolah kan berarti ada peralatan, ada perangkat lain, perangkat IT yang dapat diterapkan di kelas, yaitu Chromebook dan juga tablet. Sekarang saya mau tanya, untuk menerapkannya ke sana yang Bu Iva butuhkan apa saja? Misalnya bisa dari butuh bantuan atau butuh aplikasi atau butuh latihan atau butuh persiapan dan sebagainya, bisa diceritakan kira-kira yang Bu Iva butuhkan apa saja? Yang pertama adalah kita kan juga butuh latihan dulu Bu ya. Gurunya dulu. Saya sendiri harus belajar latihan dan persiapan sehingga sebelum saya menerapkan ke anak itu saya harus bisa dulu Bu. Saya harus bisa dulu, kemudian nanti kalau sudah gurunya kok sudah bisa, baru saya akan menerapkan kepada anak.
Kemudian untuk aplikasi-aplikasi itu juga saya juga butuh untuk untuk aplikasi-aplikasi yang untuk pembelajaran itu ya Bu ya. Di sini kan juga sekarang belajarnya sudah banyak ya, ada Quizzes, ada aplikasi-aplikasi yang untuk meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat belajar itu kan banyak. Tapi yang saya ingin terapkan itu yang pertama dari saya sendiri harus berlatih, kemudian setelah nanti guru bisa, lalu saya ingin menerapkan kepada anak seperti ini. Itu yang pertama dari diri sendiri. Dari untuk butuh bantuankah dari orang lain atau orang-orang yang dapat terlibat, dapat membantu Bu Iva untuk mensukseskan pembelajaran berbasis IT ini? Ya tentunya karena saya merasa masih kurang Bu ya, saya juga butuh sekali bantuan dari teman-teman, rekan-rekan di sekolah ini ya, rekan guru berarti rekan ya. guru. Di sini alhamdulillah Bu, kebetulan di sini tuh gurunya muda-muda ya, temannya muda-muda. Kemudian saya bisa sharing, bisa minta bantuan untuk menyiapkan ya. Itu saya merasa di sini itu rekan gurunya itu memang terlihat guyup gitu loh Bu. Ketika saya mau menggunakan pembelajaran yang berbasis IT pun mereka selalu Bu, apa yang dibutuhkan Bu? Bisa saya bantu atau gimana? Saya merasa di sini nyaman sekali Bu. Ya, di sini rekan-rekan kerjanya itu memang luar biasa. Ya, hebat semuanya. Ya, terutama Ibu Nisa ya. Ibu Nisa ini memang ya sebagai motivator saya Pak di sini ya. Ini Bu Nisa memang luar biasa. Oke, seperti kemarin saja kita langsung itu ya Bu ya, tanpa kita minta bantuan Pak Iqbal pun langsung di kelas benar-benar menunggui kita dari awal sampai akhir, bantu merekam ya. Jadi dengan senang hati seperti itu. Bagus. Iya Bu, jadi memang di sini tuh tanpa kita bilang Pak, saya minta bantu Bu, saya minta, tidak usah seperti itu, sudah otomatis mereka itu sudah peka gitu. Ada yang kesulitan pasti langsung bantu itu. Bagus seperti itu. Oke, itu berarti rekan guru ada lagi kah yang lain? Berarti tadi ada kesiapan murid juga ya? Kesiapan murid. Iya, kesiapan murid juga. Kesiapan murid dari pelatihan dari Bu Iva sendiri, kemudian dari rekan guru. Cukup atau adakah lagi yang lain? Mungkin sementara cukup. Oke. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan cepat? Maksudnya Bu Iva dapat memastikan hal itu berjalan apabila bagaimana seperti itu? Ya, kalau untuk bisa semuanya itu berjalan ya, itu kita kan juga harus adanya komunikasi Bu ya, dengan rekan guru, kemudian dengan anak-anak pun kita juga harus selalu punya komitmen lah, karena untuk memajukan pembelajaran itu kan untuk mencetak anak-anak yang berkualitas itu juga kita kan butuh yang namanya rekan kerja yang selalu bekerja sama seperti itu. Menurut Bu Iva, apa kriteria pembelajaran berbasis IT yang sukses yang diterapkan itu bisa dibilang pembelajaran yang diterapkan Bu Iva itu sukses itu pembelajaran IT ya terutama ya, itu kesuksesannya itu dapat terlihat dari apa? Oke Bu, kemarin itu saya lihat ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas saya itu anak-anak itu merasa senang gitu Bu, ceria, kemudian antusias sekali, tidak seperti hari-hari biasanya. Anak-anak itu memang benar-benar luar biasa. Ketika saya memberikan umpan balik ya pada akhir pembelajaran itu, anak-anak itu langsung otomatis bagaimana Nak, apakah kalian hari ini senang, apakah kalian hari ini sedih, atau hati kamu bagaimana saat ini gitu. Otomatis anak-anak sudah tanpa saya itu ya, kamu harus jujur. Kalau memang pembelajaran hari ini tidak menyenangkan ataupun kalian merasa tidak nyaman, itu ungkapkanlah, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kamu ingin yang seperti apa, seperti itu saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian umpan balik ya Bu. Iya, kemudian ketika anak-anak menjawab hari ini
saya merasa senang Bu, merasa ceria, merasa bahagia, ya, merasa tidak ngantuk dan sebagainya. Itu sudah merupakan kesuksesan bagi saya, karena anak-anak memang hari ini terlihat senang, saya ikut senang. Kemudian saya tanyakan, untuk kedepannya kita ingin belajar seperti apa lagi? Apakah seperti ini ataukah seperti apa harapannya? Anak-anak juga menjadi guru, saya ingin belajar seperti hari ini. Kemudian untuk lebih kedepannya juga saya ingin lebih baik lagi ya Bu, terutama untuk meningkatkan motivasi anak itu aktif. Biar aktif itu seperti apa? Berarti Bu, tahap yang bisa Ibu lakukan, yang pertama apa yang akan Ibu lakukan, setelah itu bagaimana sampai tahap pelaksanaannya itu sendiri. Bisa Bu direng-reng kembali tentang perbincangan kita tadi untuk penerapan IT-nya ini. Penerapan Pembelajaran IT-nya, yang pertama kesiapan guru, kesiapan guru, kemudian juga adanya kerjasama, koordinasi ya dengan rekan guru yang lain, terutama yang pemakaian itu kan? Iya, terutama untuk pemakaian IT itu ya. Kemudian juga kita juga perlu dengan anak didik kita itu juga koordinasi juga ya. Inginnya belajar seperti apa, biar semuanya itu anak-anak juga merasa senang. Saya juga bisa memberikan kepada mereka itu juga pembelajaran yang aktif, kemudian kreatif dan menyenangkan bagi mereka, seperti itu Ibu. Nah, kegiatan rangkaian supervisi ini kan sudah kita lakukan Bu. Tapi kira-kira untuk pembelajaran IT-nya ini yang Bu Iva memang merasa Bu Iva perlu peningkatan lagi. Nah, itu kira-kira Bu Iva sendiri bisa menjadwalkan diri Bu Iva itu penerapannya itu kapan Bu? Karena kalau anak ini kan berarti sebentar lagi sudah selesai ya. Ya, ini kan kebetulan anak-anak kelas 6 sudah selesai Bu ya. Baru saja melaksanakan asesmen jenjang akhir ya, sehingga sudah tidak ada pembelajaran lagi ya. Ya mungkin untuk penerapannya untuk tahun depan, untuk ajaran baru ya. Kalau ini kan anak-anak sudah sebentar lagi lulus ya, sudah selesai. Berarti sekitar bulan ya Juli Agustus itu kan Bu ya, mungkin ajaran baru lah. Anak-anak sudah masuk kelas kembali sekolah. Kira-kira siapa Bu yang bisa dihubungi? Yang bisa dihubungi untuk pelaksanaannya yang pertama Ibu Nisa, ya, Ibu Nisa selaku di sini motivator saya. Kemudian ada Pak Iqbal, ada Ibu Ayu, ya, yang sering kali membantu saya. Ya termasuk karena saya juga yang sering pakai proyektor sih. Iya, kamu koordinasi ya. Bu Nisa kan yang selalu pakai. Iya betul. Ya, seperti itu. Kemudian Bu, tadi sudah Ibu ceritakan. Yang pertama kita bahas dulu yang kemarin tentang pembelajaran yang memotivasi anak dan juga kesiapan anak. Pra observasi Bu Iva bilang poin Bu Iva ada di posisi 7. Iya. Setelah kemarin pelaksanaan, perasaan Bu Iva saat ini berada di posisi berapa? Oke. Untuk pasca observasi kemarin untuk peningkatan pembelajaran itu saya rasa masih di poin 7 ya Ibu ya. Kemudian untuk saat ini setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya merasa ini sudah di poin 9 Ibu. Oke, bisa diceritakan Ibu? Iya. Kenapa saya di poin 9? Karena kemarin ketika pembelajaran saya merasa masih ada kekurangan Ibu. Untuk pembelajaran yang saya sampaikan, alhamdulillah mungkin sudah tersampaikan dengan baik. Cuma karena sedikit penggunaan IT ya, itu juga sedikit menghambat ya. Nah itu bagi saya belum sempurna. Kalau harapannya kan kemarin saya ingin ya 10 ya, di poin 10, tapi pada kenyataannya kemarin ketika melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu bisa lihat ya, mungkin masih banyak belajar dan perlu perbaikan seperti itu. Oke. Dari kegiatan observasi, yang kedua ya berarti ya, kita tadi sudah membahas yang tentang kesiapan itu. Kemudian yang untuk pembelajaran IT,
saat ini posisi Bu Iva di posisi berapa? Untuk pembelajaran IT, posisi saya masih di posisi 8. Sudah di posisi 8 ya, karena Bu Iva sendiri memang sudah bisa ya menggunakan Ya, sedikit-sedikit Bu, Ya. masih belajar. Harapannya nanti naik ke Harapannya naiknya ke 10, 10 ya. ya. Kalau harapan itu kan juga Harus kita maksimal. harus maksimal. Ada Bu, nanti kenyataannya ya yang penting kita masih mau belajar dan belajar Ya. terus seperti itu Ya. Bu Nisa. Nah, untuk kegiatan observasi kemarin yang menjadi insight atau pembelajaran dari yang Bu Iva petik dari kegiatan observasi kita kemarin, menurut Bu Iva apa saja? Untuk Bu Iva sendiri, dari Bu Iva, Pembelajarannya, pengalaman Bu Iva kemarin. pengalaman dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya, iya. Untuk pengalaman Manfaatnya untuk Bu Iva. Oh ya, oke. Manfaatnya yang pertama bagi saya merasa pengalaman ya Bu, pengalaman untuk penggunaan IT yang mungkin belum pernah saya terapkan. Untuk yang di sini itu kemarin teknik stop, ada Iya. pembelajaran itu ya, Pengalaman itu, pertama ya, Bu iya, Iva, ya. masih pengalaman pertama bagi saya. Mungkin kalau untuk pembelajaran yang kita menggunakan IT terus itu masih sudah pernah, tapi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu baru pertama. Untuk manfaatnya ya Bu ya, pengalaman saya kemarin yang pertama, saya baru melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Oke. Itu baru pertama kali saya Iya. lakukan. Kemudian untuk penggunaan teknik stop ya, itu juga bagi saya baru Bu ya. Iya. Karena apa, selama ini ya saya kadang biasa melakukan speaking ya. Biasanya ya. Cuman kemarin itu anak-anak itu begitu saya setelkan musik, semuanya merasa nyaman, refresh, relax ya. Benar-benar anak-anak itu seperti Bu? Mindfulness ya. Mindfulness itu begitu langsung disetelkan musik tertidur. Malah tertidur ya. Iya. Tapi setelah itu begitu saya bangunkan, suruh pejamkan mata, kemudian anak-anak sudah rileks. Dalam hitungan ketiga, anak-anak coba buka mata kalian. Itu anak-anak benar-benar, wah, gimana perasaannya? Anak-anak merasa senang, merasa rileks seperti itu Ibu. Itu juga pengalaman saya pertama kali, sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian untuk kedepannya bisa saya lakukan kembali. Oke. Yang terakhir ini insya Allah. Masih ada lagi Masih ada dua. Oke. Tadi tentang Bu Iva, pembelajaran insight untuk Bu Iva sendiri, manfaat untuk Bu Iva sendiri. Sekarang apa yang Ibu rasakan selama proses supervisi akademik bersama dengan saya? Untuk supervisi yang dilakukan oleh Ibu Nisa ya, perasaan saya yang pertama, saya merasa setelah disupervisi nih Bu ya. Dari sebelum aja Bu. Dari sebelum ceritakan perasaan Bu Iva ya. Gitu. Dari sebelum Pada saat disupervisi. ditunjuk kepala. Oke, boleh. Iya. Untuk perasaan saya yang pertama Bu, ketika Ibu Nisa mengkomunikasikan dengan saya, Bu, nanti Bu Iva yang akan saya supervisi seperti itu. Saya pertama kaget ya, supervisi apa Bu? Ini dalam rangka tugas CGP gitu kan. Oh iya, oke Bu, udah apa harus saya Bu? Ya kan Bu Iva yang belum seperti itu kan. Oh iya, oke, silakan Bu, tidak apa-apa. Cuma waktu itu karena kelas 6 kan masih mau ujian Bu ya. Memang saya saat itu belum fokus Bu, masih mempersiapkan anak-anak untuk asesmen itu ya, akhir jenjang. Sehingga iya ya Bu, iya, saya belum ada persiapan sama sekali Bu. Kemudian setelah selesai, Bu, kapan? Saya menanyakan kapan Bu jadwal supervisinya. Masih lama Bu, seperti itu kan. Bu Nisa bilang masih lama, nanti masih ada waktu seperti itu. Hanya setelah selesai kemarin, kemudian pembelajaran
baru kita terapkan ya. Setelah itu sebelumnya saya juga observasi ya. Itu juga sudah dilakukan oleh Ibu Nisa ya. Setelah itu sudah Bu, sudah Perasaannya bagaimana sampaikan di pra observasi itu? Ya pertama itu saya kan belum tahu apa yang mau ditanyakan ya, di kucing atau apa ya, belum. Ketika pelaksanaannya, sebelum pelaksanaan ya mungkin agak grogi ya, bingung Bu, sedikit apa ya nanti saya mau ditanya apa gitu. Kemudian setelah dilakukan pra observasi, saya merasa lega. Kemudian oh iya, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Wah, ini untuk pembelajaran saya ke depan juga saya memang harus seperti yang disampaikan Ibu Nisa. Ada kemarin itu Ibu Nisa kan sebelum pembelajaran diferensiasi Ibu Nisa kan memberikan kepada rekan-rekan guru itu apa itu ya, pembelajaran sosial emosional. Iya, pembelajaran sosial emosional itu juga harus memang benar-benar diterapkan Bu ya, terutama guru. Terus setelah pra observasi kita melakukan pembelajaran kemarin Bu ya, di supervisi lah gitu. Sebelum supervisi ya saya di sini juga, apa nanti saya bisa ya, apa nanti saya bisa melakukan pembelajaran yang bagi saya baru Bu ya, diferensiasi seperti ini. Sampai saya komunikasikan kepada Bu Nisa, ini nanti seperti apa, saya mengajarnya seperti apa, kemudian ada konten-kontennya nanti untuk pembelajaran biasanya kan terfokus hanya satu ya Bu ya. Kemarin kan juga nanti gimana untuk melayangkan video, kemudian kalau anak-anak suka yang membaca atau anak-anak yang suka bergerak, itu nanti penerapannya itu dalam kelas seperti apa. Itu saya menanyakan kepada Ibu Nisa selaku motivator ya. Kemudian ya Bu Nisa juga sudah menyampaikan ini seperti ini seperti itu. Kemudian ya saya juga memang belum ada kesiapan kan Bu, untuk perangkat pun harus dibuat. Kemudian setelah saya melaksanakan pembelajaran, kemudian dibantu oleh Ibu Nisa sendiri untuk penerapan IT-nya itu ya, penggunaan yang menyiapkan untuk menyiapkan kan Ibu Nisa itu udah saya merasa lega. Kemudian ketika praktek Ibu Nisa datang ke kelas gitu ya, aduh Bu Nisa udah datang nih, artinya saya sudah harus siap. Akhirnya saya pembelajaran saya lakukan dan alhamdulillah kemarin berjalan lancar ya. Anak-anak juga seperti yang Ibu lihat lah ya, seperti itu Bu. Kemudian setelah disupervisi, perasaan saya lega sekali Bu, senang gitu kan. Sudah alhamdulillah Bu, ini kata-kata yang saya inginkan ini bilang senang ini. Ternyata seperti ini, pengalaman bagi saya. Kemudian senang lah. Ada masukan untuk saya? Untuk masukannya untuk Ibu Nisa ya, untuk pembelajaran yang misalnya nanti di supervisi lagi ya Bu ya, ini harus ada mengkomunikasikan untuk pembelajarannya nanti seperti apa, kemudian untuk Bu, caranya itu loh Bu, prosesnya nanti harus dijelaskan detail Bu ya, karena saya sendiri itu kemarin juga Bu Nisa sudah itu ya, saya sudah bertanya, tapi kan namanya mungkin belum fokus ya waktu itu. Saya juga menanggapinya juga masih, karena belum membuat bahan ajarnya belum terbuat, sehingga masih gerambiang seperti itu Bu. Nah, untuk kedepannya mungkin Bu Nisa memberikan semacam pengarahan, kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan dari CGP itu nanti bisa ditularkan sehingga kami itu kedepannya itu lebih siap gitu Bu, untuk pembelajaran selanjutnya. Terus terima kasih banyak Bu Iva sudah sharing dengan saya. Nah, untuk rencana pengembangan diri yang pertama tadi berbasis IT ya Bu, pembelajaran berbasis IT ya. Ada lagi yang ingin dikembangkan yang lainnya tadi yang
Penggunaan PSE, PSE, Iya. pembelajaran sosial emosional juga, Iya. Teknostop. Iya. Kemudian yang berdiferensiasi juga Iya, Bu. butuh Iya. peningkatan ya. Iya, butuh sekali. Berarti ini saya tulis di lembar rencana pengembangan diri ada 3 poin ya. Ada Iya. lagi atau cukup dulu ya Bu? Cukup. Iya. Nah ini sudah sampai di tahap akhir Bu Ilva. Terima kasih banyak. Manakala selama saya ini sebenarnya itu memfasilitasi ya Bu, Iya, memfasilitasi Ibu. Bu Iva untuk pengembangan diri, baik Bu Iva juga diri saya sendiri, karena memang baik Bu Iva maupun saya sama-sama ini adalah pengalaman baru, pengalaman pertama saya sebagai supervisor pun Bu Iva sebagai guru yang disupervisi, dan juga bisa jadi tahun-tahun berikutnya, karena memang yang namanya supervisi itu kan juga guru senior juga Bu, Iya. bisa Bu Iva juga mensupervisi saya, sehingga kita nanti bisa bekerja sama lah, tidak hanya saya yang selalu jadi supervisor, bisa nanti Bu Iva juga yang sebagai supervisor, seperti itu Bu Iva ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kayaknya cukup, Ibu. Ya. Cukup. Nah, demikianlah berarti ya Bu ya kegiatan pasca observasi akademik aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Manakala kami berdua dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami berdua pun berharap video yang kami tayangkan ini dapat bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang lain, juga dapat memotivasi teman-teman yang lain, dan terutama tujuan kami berdua adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang memang berpihak pada murid, dengan tujuan akhir kita yaitu dapat menciptakan murid yang nantinya tumbuh dan berkembang menjadi insan yang selamat dan bahagia. Sekian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.